Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga dalam kondisi sehat. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan SPSS. Nah, kebetulan saat ini saya menggunakan SPSS untuk versi 25. Nah, kenapa kita menggunakan SPSS? SPSS ini merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan, perhitungan, dan analisis data secara statistik. Nah, biasanya ini digunakan pada saat penelitian atau penyusunan skripsi ya buat mahasiswa. Nah, di sini di SPSS ini ada beberapa menu yang muncul ketika dijalankan, yaitu ada file, edit, view, data, transform, kemudian analyze, graph, kemudian utility, extension. Nah, kemudian di bawahnya itu muncul ada data view, kemudian variable view ya. Nah, data view ini adalah bagian data yang diisi, yang dibutuhkan berdasarkan variabel yang kita buat. Ya, jadi di sini tuh ada var, ada var, berarti nama kolom yang kita buat ini belum ada. Nah, bagaimana kita menentukan sebuah variabel? Kita tentukan dulu di variabel view. Nah, di sini. Nah, di dalam variabel view ada nama, ada tipe, ada lebarnya, kemudian desimalnya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan variabel. Contoh misalkan di sini kita akan membuat sebuah data dari bayi misalkan. Nah, di sini kita akan membuat 3 variabel, yaitu berat ibu, panjang bayi, dan jenis kelamin bayi. Nah, di sini misalkan kita buat berat ibu, misalkan beratnya ya, kita ketik misalkan berat. Nah, kemudian tipenya. Nah, untuk tipe berat itu kan dia akan memunculkan sebuah angka. Ya, jadi kita tentukan kalau berat itu ada numerik. Sebenarnya di sini banyak pilihan ya, di sini banyak pilihannya, ada numerik, kemudian ada string dan sebagainya. Nah, kita gunakan numerik. Nah, kemudian lebarnya biarkan saja 8. Nah, desimal ini kita bisa atur. Biasanya desimal itu angka yang muncul di belakang koma. Nah, ini perbedaannya nanti kita lihat. Jadi kita biarkan dulu desimalnya. Kemudian label. Nah, label ini adalah keterangan dari nama. Apakah mau singkatan atau mau kepanjangan, bisa. Misalkan kalau di sini kita lebih diperjelas saja. Jadi berat itu adalah berat ibu. Nah, bedanya kalau di label ini boleh pakai spasi, tapi kalau di nama variabel ini tidak boleh pakai spasi. Jadi kalau misalkan ada 2 kata, kita gunakan underscore saja, ya. Nah, kemudian di sini lebarnya 8, desimalnya 2, labelnya berat ibu, value, missing, kolom. Ini abaikan saja. Nah, ini elegannya kalau mau teksnya nanti mau rata kanan kiri atau rata tengah boleh, kita gunakan rata kanan misalkan red ya. Nah, ini untuk satu variabel. Jadi kalau kita lihat di data view-nya, kita klik. Nah, di sini muncul ada berat. Ya, ini ada berat. Nah, variabel view-nya di sini ada baru satu variabel. Jadi pengaturan dari variabel tersebut. Nah, berikutnya misalkan di sini kita tulis misalkan panjang. Nah, kalau panjang tetap tipenya juga sama numerik ya. Nah, kemudian di sini lebarnya 8, biarkan saja desimal. Nah, kita ini nolkan saja, nanti biar terlihat perbedaannya seperti apa. Kemudian di sini misalkan kita buat lebih jelas lagi, misalkan panjang bayi. Nah, kemudian ini value-nya abaikan saja. Nah, berikutnya kita buat variabel untuk kelamin. Nah, jadi sini kita ketik kelamin. Ya. Kemudian di sini sama kita gunakan numerik. Kenapa? Karena kita akan tentukan nanti value-nya. Jadi kalau misalkan tulisannya pria, wanita, ini kita gunakan string. Nah, karena kita akan gunakan value, di sini kita gunakan numerik ya. Jadi kemudian ini desimalnya juga kita nolkan. Nah, kemudian di sini kita buat labelnya misalkan jenis kelamin bayi ya. Nah, kemudian di sini value-nya kita atur. Karena kalau jenis kelamin itu kan ada pria, ada wanita. Ini value-nya di kotak kecil ini sebelah kanan selnya kita klik. Nah, kemudian kita ketik misalkan value, jika nilainya 1, maka hasilnya misalkan di sini pria. Ya. Kemudian kita pilih add.
Nah, kalau misalkan value-nya 2, kemudian labelnya wanita. Kita pilih add. Kemudian pilih OK ya. Nah, kemudian ini tetap reg, kemudian kita gunakan scale. Jadi semuanya kita gunakan scale ya kalau untuk numerik. Oke. Nah, kemudian kita lihat data view-nya. Jadi di sini sudah ada berat, kemudian panjang, kemudian kelamin ya. Jadi berat ibu, panjang bayi, dan jenis kelamin bayi. Nah, kita lihat variabelnya di sini. Jadi nanti akan menghasilkan sebuah variabel tampilan seperti ini ya. Baik. Nah, kemudian kita pilih data view ya. Kita masukkan data berat ibu, panjang bayi, dan jenis kelamin sehingga tampak layar nanti seperti ini. Kita lihat, ini misalkan kita ketik 60 ya. Kita ketik 60 ya, kemudian panjang bayinya misalkan 50 ya. Kemudian di sini 1 ya. Nah, ya kemudian di sini 80. Nah, kemudian 87 ya, kemudian 68 misalkan. 70 50 misalkan. Nah, kemudian kita tentukan panjangnya. Kemudian jenis kelaminnya 1, kemudian 2. Nah, untuk menampilkan data kualitatif atau nominal, jika pada variabel jenis kelaminnya masih keluar angka, maka kita pilih menu view ya. Kita pilih menu view ya, kemudian kita pilih value label. Nah, jadi hasilnya sudah menjadi seperti data kualitatif. Ada pria, ada wanita ya. Ini disesuaikan dengan data yang tadi. Sehingga tampilannya itu seperti ini. Jadi ada berat badan, panjang, kelamin, jadi udah jelas datanya. Nah, baik, pertemuan sekarang sampai di sini hanya mengenalkan bagaimana pengolahan data view dan variabel view. Jadi variabel view ini adalah sebagai bahan untuk membuat sebuah variabel. Jadi kalau bahasa sederhananya bagaimana kita membuat nama-nama kolomnya gitu kan. Di sini kan ada nama-nama kolom berat, panjang, kelamin. Kemudian di sini baru di sini kita rancang dulu variabelnya. Dari variabel view tersebut kita rancang untuk kebutuhan variabel. Jadi nanti setelah diolah baru kita akan menggunakan menu-menu analyze yang ada di atas. Jadi SPSS ini berguna untuk membantu pengolahan data secara statistik dalam pengolahan data statistik. Jadi nanti akan menyediakan perintah gitu kan. Jadi di dalam analis ini nanti akan ada menu yang digunakan untuk statistik seperti descriptive, compare mean, ya, jadi correlate, regression, ya, ini banyak sekali. Jadi masing-masing submenu tersebut memiliki sub-submenu uji statistik yang lebih spesifik nantinya ya. Nah, nanti ini akan lebih dijelaskan lagi di kasus beberapa pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan pertama kita hanya membahas bagaimana menyiapkan sebuah variabel di dalam data view dengan dirancang di dalam data variabel view terlebih dahulu. Baik, pertemuan sekarang sampai di sini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sampaikan ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.